Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentu saja harus tetap bersemangat meski harus belajar dari rumah. Anak-anak sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap atau belum? Oke, tentu sudah siap. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian ya. Sudah? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kerja kelompok, siswa dapat membuat karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan baik. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan informasi penting dari teks tersebut, kemudian ditulis dalam sebuah peta konsep dengan benar. Dan yang keempat, setelah mencermati teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan menyusun informasi penting dari teks bacaan dengan benar. Baik anak-anak, kita akan mulai dari pembelajaran yang kelima. Kalian telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ayo coba membuat karya serupa. Boleh dari biji-bijian ataupun yang lainnya. Nah, tugas kalian yang pertama adalah membuat sebuah karya montase atau kolase. Untuk montase, gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Tempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kamu inginkan. Jika perlu, tambahkan gambar lain lalu warnailah. Yang kedua, apabila kalian ingin membuat kolase, gunakan bahan-bahan yang mudah kalian peroleh. Kalian bisa menggunakan biji-bijian, daun-daun kering, kapas, atau kulit buah salak. Pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas putih. Selanjutnya, tempelkan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Nah, perhatikan juga komposisi warna supaya terlihat menarik. Nah, untuk contoh montase supaya tidak lupa, contohnya adalah seperti ini ya. Oke. Baik. Nah, untuk contoh kolase, silakan kalian lihat lagi. Contohnya seperti ini, gambarnya bagus ya. Ada gambar anjing, kemudian tuh ditempel menggunakan beras. Lalu ada juga di situ gambar ayam jago ditempel menggunakan jagung. Kalian boleh berkreasi sesuka kalian. Baik anak-anak, apabila kalian ingin membuat montase, karena hari ini kita belajar tentang keragaman budaya, maka tema karya kalian adalah keragaman budaya di Indonesia. Cara membuat montasenya yang pertama adalah buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas, lalu nanti kalian cari gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat diperoleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Kemudian digunting yang rapi, lalu rekatkan gambar tersebut pada kertas rancangan kalian. Nah, kalau sudah, baru yang di bawahnya boleh diwarnai sesuka kalian. Begitu ya. Kemudian untuk yang kolase, buatlah gambar terlebih dahulu di kertas kalian. Misalnya kalian ingin membuat rumah adat atau mungkin pakaian adat juga boleh. Kemudian siapkan bahan-bahannya, boleh dari kertas, kain, kayu ataupun biji-bijian. Boleh juga menggunakan beras. Kemudian misalnya jagung juga boleh. Nah, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian ya, karena kalau untuk kolase bentuknya otomatis lebih kecil. Baru setelah itu tempelkan potongan-potongan bahan pada gambarnya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang toleransi. Silakan kalian buka buku paket kalian atau boleh juga menyimak dari bacaan yang akan Bu Mita bacakan. Melaksanakan toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama,
suku dan ras, sosial budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti berikut. A. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. B. Membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Yang C. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga. D. Menjaga ketenangan saat jam tidur siang. E. Mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Kalian sudah pernah melakukannya, anak-anak? Tentu sudah ya. Nah, yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti berikut. A. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. B. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. C. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Yang D. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan E. Mematuhi tata tertib sekolah. Apakah kalian juga sudah melaksanakannya di sekolah? Ya, kalau anak-anak pasti sudah ya. Baik, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat seperti berikut. A. Ramah kepada tetangga. B. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. C. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Tentu juga sudah ya lingkungan masyarakat. Jangan sampai hanya di keluarga atau di sekolah saja, karena kita juga perlu bersosialisasi di luar. Begitu ya. Nah, anak-anak, untuk tugas yang kedua, bersama teman sekelompokmu, tuliskan informasi dari teks melaksanakan sikap toleransi. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Nah, anak-anak, karena ini kalian berada di rumah, kalian boleh berdiskusi bersama kakak atau adik atau saudara kalian yang di rumah, atau boleh dengan ayah dan ibu ya. Nanti dibuat dalam sebuah peta pikiran, bentuknya seperti ini. Bisa dicek di buku atau di gambar berikut. Jadi di yang tengah, melaksanakan sikap toleransi. Lalu diisi juga arti penting melaksanakan sikap toleransi. Kemudian pelaksanaan toleransi di keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Sesuai dengan teks yang tadi Bu Mita bacakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Nah anak-anak, tadi kalian sudah memilih antara kolase dan montase. Untuk tugas yang ketiga, kalian boleh memilih satu karya antara mozaik dan karya aplikasi. Untuk karya mozaik, kalian dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil kertas warna-warni, selanjutnya buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Perhatikan juga komposisi warnanya supaya lebih menarik. Untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kalian beri hiasan. Sebagai contoh, misalnya akan menghias sampul buku. Siapkan kertas warna sesuai warna yang kalian inginkan, kemudian bentuklah gambar pada kertas warna dan digunting. Tempelkan guntingan bentuk gambar pada sampul bukumu. Kemudian atur juga komposisi gambar sesuai dengan keinginan kalian. Nah, contoh mozaik dari kertas adalah seperti berikut. Untuk contoh karya aplikasi, ini ada yang dari kertas, ada yang dari kain, bisa kalian lihat. Yang di sebelah kanan itu dengan kain flanel ya. Untuk
Selengkapnya, cara membuat karya mozaik akan Bumita ulang ya. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian, siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Dan terakhir, tempelkan pada gambar. Dan harus apa? Diperhatikan komposisi warna. Kemudian Bumita ulang kembali untuk karya aplikasi. Caranya menyiapkan kain atau kertas, boleh juga kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Kemudian rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya bentuk bunga, bentuk daun, binatang, ataupun bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang berikutnya, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem apabila kalian menggunakan kertas, atau bisa juga dijahit jika menggunakan kain. Begitu ya, sudah cukup jelas? Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian mengenal gambar tokoh di samping? Coba kalian lihat, siapa ya? Ya, betul, itu adalah gambar dari Ki Hajar Dewantoro. Siapa ya Ki Hajar Dewantoro? Supaya kalian lebih mengetahui tentang beliau, berikut akan Bumita bacakan. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Kalian bisa membuka teks di halaman 132 sampai dengan 133. Ki Hajar Dewantoro diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantoro atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantoro menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Midden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantoro juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Party. Indische Party merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantoro mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantoro kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah anak-anak, sebagai tugas yang keempat, setelah tadi kita membaca bersama teks Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, kalian kerjakan soal berikut. Yang pertama, menuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Yang kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Yang keempat, buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Berikutnya, serahkan hasil tulisan kalian pada Bapak Ibu Guru kelas.
Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar pembelajaran yang kelima dan yang keenam, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah kalian kerja kelompok, kalian dapat membuat karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan baik. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan informasi penting dari teks bacaan tersebut, kemudian ditulis dalam sebuah peta konsep dengan benar. Yang keempat, setelah mencermati teks dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan kata sulit beserta artinya, gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan menyusun informasi penting dari teks bacaan dengan benar. Baik anak-anak, Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer, serta selalu menjaga daya tahan tubuh kalian. Untuk materi selanjutnya adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.